Record on this Nah, computer. oke mulai ya. Silakan. Share screen. Hmm, udah kelihatan semua belum? Aku buka chat. Udah kelihatan. Yang lainnya ada yang loading nggak? Enggak, kalau Zoom nggak loading. Udah, Ini udah. oke. Ini chat nggak ada yang ngomongan ya? Emang chatnya kosongan? Oke. Kosong. Udah mulai ya. Seperti biasa, ini urut abjad aja ya, A B C D E ya. Ya, oke. Mulai dari A. A itu gini. Kita dikasih ini ya. Kita dikasih ini. Apa sih? Kita dikasih apa? Benar. Jadi kita tuh kayak ada dua bilangan. Ada N. Kayak kita punya N apa sih barrels gitu. Kita kayak punya N barrels. Ya. Kita punya N barrels kayak gini ya contoh ya. Misalnya barrelnya ada 4. Kapasitinya infinity, tapi awalnya isi airnya cuma segini gitu. Awalnya isi airnya cuma segini. Terus kita punya suatu bilangan K, kayak gini. Kita suatu bilangan K. Nah, terus misalnya K sama dengan 1. Pokoknya K itu kayak kita bisa, dalam satu operasi, kita bisa nuangin berapa? Seberapa sih? Oh, ini. Ini. Oh ya. Jadi, kita bisa pilih 2 barrel, terus tuangin beberapa air dari satu barrel ke barrel lainnya gitu. Jadi kayak contoh kita bisa milih barrel ini sama barrel ini, terus kayak nuangin 2 liter dari sini ke sini. Jadi 3 ke 7 liter apa bukan sih? Bukan liter ya. Ya udahlah nggak penting. Ya udah pokoknya kayak gini atau nggak harus sebelahannya. Jadi kayak kita bisa nuangin 2 dari sini ke sini. Jadi ntar ini jadi 7 gitu. Itu satu operasi bisa gitu. Terus kayak kita pengen biar barrel dengan maksimum isi barrel dikurangin minimum. Jadi kayak kita pengen misalnya max itu kayak barrel yang isinya terbanyak, min itu yang isinya tersedikit. Kita pengen biar max dikurang min itu semaksimum mungkin gitu kan. Jadi kayak kita pengen ngelakuin K operasi supaya isi barrel terbanyak dikurangin isi barrel tersedikit itu semaksimum mungkin gitu. Ini solusinya tinggal gini aja ya. Pertama kita observasi kalau nanti konstruksi terbesarnya itu konstruksi teroptimalnya itu kayak gini. Nanti kayak apa tuh? Kita misalnya sort ya. Ntar nanti sort dari terbesar ke terkecil gitu. Kayak gini ya misalnya ya. Misal K-nya itu sama dengan 4 gitu. Nanti optimalnya itu kayak 4 ini kita tuangin ke sini gitu. Jadi 4 ini kita tuangin ke sini, ke si ini gitu. Jadi kayak sama aja kayak ngegabungin isi air dari K+1 barrel terbesar gitu. Ngegabungin isi air dari K+1 barrel terbesar. Kayak gitu. Jadi kayak ini 8765 kita gabungin ke 9 gitu. Jadi ntar 98765 digabungin ntar jadi berapa? 35 ya. Kayak gitu. Nanti ini pasti optimal karena kayak apa tuh? Dalam K gerakan kita cuma bisa ngegabungin K+1 barrel, kayak kita cuma bisa ngegabungin K+1 barrel gitu. Intinya kayak nanti ada observasi gitu-gitu aja sih, nanti kayak optimalnya nanti ngegabunginnya yang terbesar gitu. Nanti bisa dilihat nilai maksimum barrel itu sama aja kayak jumlah dari K+1 barrel terbesar. Kayak gini. Nanti karena K itu lebih besar sama dengan 1, pasti nilai barrel terkecil itu 0 gitu. Pasti nanti akhirnya ada yang 0 gitu. Jadi nanti jawabannya adalah K+1 barrel terbesar dikurangin 0 gitu. Ya udah K+1 barrel terbesar. Kayak gitu. Sama nggak solusinya? Iya kan? Sebentar.
Gitu bukan sih? Coba lihat ya. Bener gitu nggak sih? Iya gitu kok. Iya gitu ya nih. Aku sort greater gini. Ya, kalian tahu greater kan? Aku pernah ngajarin belum? Aku lupa. Iya dah, pokoknya bisa greater gini buat nge-sort dari besar ke kecil. Gitu. Terus K plus 1. Terus jawabannya udah itu. K plus 1 terbesar. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini N. Oh iya. Oh ada breaknya. Intinya gitu-gitu aja sih. Oh iya gitu. Ada pertanyaan nggak? Tes. Oh, oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke. Ini suaraku kedengeran kan? Halo, aku disconnect nggak? Kedengeran. Oke, santuy. Lanjut. Lanjut B Sip, ya. sip. Yuk. Oke, B ini soal bagus ya. Oke, B itu kayak intinya kita punya string. Kita punya string, isinya huruf-huruf. Terus kita pengen nyari ada berapa banyak sequence of index. Kayak kita pengen milih sequence of index dari string ini supaya setiap indeks nilainya tuh hurufnya itu A gitu. Setiap indeks hurufnya A. Terus setiap dua indeks sebelahan pasti ada huruf B di antaranya gitu. Jadi kayak contoh misalnya aku pakai sampel ya. Ini. Kayak gini. Misal kita pilihnya indeksnya tuh ini sama ini. Ini memenuhi ya karena setiap indeks itu hurufnya A. Terus setiap dua indeks sebelahan ada huruf B di tengahnya gitu. Kayak gini juga boleh misalnya. Atau cuma pilih satu indeks aja juga boleh kayak gini. Tapi kayak gini nggak boleh ya. Nah gitu. Karena apa? Karena walaupun ini dua-duanya huruf A, tapi nggak ada yang sebelahan, dua indeks yang sebelahan nggak ada B di antaranya ini. Kayak gini juga nggak boleh ya. Kayak gini. Karena ini bukan A ya, jelas ya. Ngerti ya maksudnya ya? Dan sequence of index-nya nggak boleh kosong. Iya nggak boleh kosong kan? Iya, betul. Oke, betul. Iya, jadi gitulah. Solusi ya. Terus jawabannya mau dulu ya udah. Solusinya ya, solusinya itu gini. Pertama, semua huruf selain A atau B ignore. Ya itu jelas ya, nggak ada efeknya kan. Semua huruf selain ini nggak ada efeknya. Ya udah, kita kayak tinggal sisain isi stringnya tuh cuman A sama B aja gitu. Nanti ntar bentuk stringnya kan cuman A sama B aja. Misalnya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kita coba kita kelompokin berdasarkan AA yang sebelahan kayak connected komponen kita bagi berdasarkan connected komponen huruf A kayak gitu. Kita bagi berdasarkan connected komponen huruf A. Nanti kan ada beberapa ini. Ini kan ada connected komponen ini size-nya 2 ya. Ini connected komponen ini size-nya 1. Pokoknya kayak connected komponen yang terpisah dengan huruf B gitu. Jadi kayak ini kan kegabungan soalnya ya udah ngerti. Pokoknya ngerti maksudnya connected komponen. Nanti 2, 1, ntar ini 3 gitu. Terus ini 2, terus ini 1, terus ini 1. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti ya? Maksudnya kayak pertama kan kita hapus semua huruf selain A atau B. Habis itu kayak kita coba kayak kita bikin kelompokin AA-nya berdasarkan connected komponennya. Kayak kita hitung size connected komponennya gitu. Nanti bisa dilihat bahwa observasi pertama itu adalah kita nggak bisa milih gini jangan gitu. Di satu connected komponen kita cuman bisa milih paling banyak 1A. Maksudnya kayak kita nggak boleh milih lebih dari 1A di connected komponen yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita milih 2A di sini, jelas nggak bisa kan? Karena mereka ada di connected komponen yang sama. Jadi nggak mungkin ada huruf B di antara mereka gitu. Ini observasi pertama. Ini ngerti nggak alasannya kenapa?
Ini ngerti ya? Jadi dalam satu connected komponen, kita bisa milih satu A aja, atau nggak milih A sama sekali di connected komponen ini. Terus udah, syaratnya itu aja sih. Syaratnya itu aja. Jadi kayak, kalau misalnya kita memenuhi syarat itu, pasti selalu memenuhi syarat ini. Syarat ini selalu memenuhi. Selalu ada B di antara itu. Karena kayak, setiap A pasti ada di connected komponen yang beda kan. Dan setiap connected komponen yang beda, pasti di apa? Di antaranya ada huruf B gitu. Sekarang syarat selanjutnya cuma ini aja sih. Nggak boleh kosong. Sequence-nya nggak boleh kosong. Kenapa ini penting? Ya udah gini aja sih. Nanti sampai sini ngerti nggak? Dua syarat ini. Yang sekarang kita perlu ini. Ya udah gitu aja. Nah, ini nanti cara ngitungnya gimana? Ada berapa banyak cara? Ini sama aja kayak ini. Kalian pernah nyoba itu nggak? Pernah ada soal yang kayak disuruh ngitung ada berapa banyak faktor? Kayak suatu bilangan faktornya ada berapa? Ini kan ntar mirip caranya kayak gini. Jadi kan intinya tuh kayak dalam setiap connected komponen kita bisa milih satu. Huruf A ada satu, atau kita bisa nggak milih sama sekali. Misalnya di connected komponen yang ini, di CC yang size-nya K, ada berapa banyak cara milih ini? Ada berapa banyak cara milih ini? Kan pertama kita bisa milih satu atau nggak milih sama sekali. Kalau milih satu ada berapa banyak cara? Kan size-nya K, berarti banyaknya cara milih satu kan ada K kan? Kalau banyaknya cara nggak milih sama sekali ada berapa? Caranya nggak milih sama sekali kan ya udah ada satu gitu. Jadi untuk setiap CC yang size-nya K, banyaknya cara milih A, itu ada ini. Ada K plus 1 cara. Ya udah, maka untuk semua ini, nanti jawabannya kayak perkalian dari K plus 1-nya gitu. Ntar 3 dikali 2 kali 4, kayak gitu. Kali 3 kali 2 kali 2 gitu. Banyaknya caranya. Karena kan kayak itu, untuk setiap connected komponen kita bisa milih satu caranya ada K, milih 0 caranya ada 1, kayak gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Yuk tes ya. Oke, ada suaraku nggak? Aku disconnect nggak? Aku disconnect nggak? Ada, Udah kok. ada, Oke, oke, ada suara. oke. Nah, sekarang kan ini udah terpenuhi. Sekarang tinggal ini nggak boleh kosong. Ya udah, kan kayak gini kan, kayak setiap connected komponen kan kita bisa milih satu atau nggak milih sama sekali kan. Jadi ada kemungkinan semuanya kosong gitu. Tapi banyaknya cara semuanya kosong ada berapa? Cuma ada satu kan. Ya udah, ini tinggal ini dikurang satu. Jawabannya gini. Sama nggak yang Aceh? Sama persis nggak? Iya, sama. Kelihatannya sama persis deh. Aku lihat pas baca-baca kayak, oh dimasukin vektor gitu kayak. Masukin vektor buat size setiap connected komponennya gitu. Kelihatannya ya, iya kan gitu. Masukin vektor gitu. Itu kan, ntar saya lihat. Masukin vektor terus jawabannya x plus 1-nya dikaliin gitu. Yang Aceh sama ya harusnya. Tuh masukin vektor juga kan. B mana? Nih. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ini terus diginiin, terus diginiin, terus diginiin. Terus gini sih. Ini triknya bagus sih, trik yang K plus 1 gini-gini. Bisa milih satu atau nggak milih sama sekali. Itu keren sih. Aku belum mikirin lagi apakah ini ada solusi DP-nya. Tapi kira-kira bisa nggak ya ada solusi DP-nya gitu. Kayak DP-nya nyimpan berapa banyak cara kalau misalnya udah ada B di pokoknya gitu-gitulah. Aku nggak tahu DP bisa apa nggak. Coba buka. Ada tag DP-nya nggak? Ada nggak? Ada ya. Mungkin bisa DP sih. Tapi aku nggak mikirin. Ya, aku nggak pakai DP. Ini aku gini. Sama pakai vektor gitu. Kayaknya bisa DP. Ya udahlah gitu aja lah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aku tulis tes lagi. Oke. Nggak ada ya. Ada suaraku kan nggak disconnect ya. Bener ini nggak disconnect ya. Oke. Lanjut ke C ya. Oke, C ya. Oke. C itu gini. C itu kita dikasih N sama M.
N sama M gini. Terus kita disuruh ngitung ini. Ada berapa banyak array yang ini? Ada berapa banyak array yang ini elemennya dan aku nulisin nggak? Aku perlu nulisin nggak? Nggak usah, ngomong aja. Tulis aja nggak apa-apa. And size-nya N. Elemennya ini 1 sampai N sampai M. Elemennya di antara 1 sampai M. Terus ada tepat satu pair elemen sama. Kayak ada satu pasang elemen yang nilainya sama gitu. Terus kita kayak pengen bikin biar increasing terus decreasing gitu. Iya kan ya? Strictly juga. Kita kayak pengen biar elemennya itu kayak increasing terus decreasing gitu. Jadi kayak misalnya satu kayak gini. Contoh elemen, contoh yang benar tuh gini ya. Kayak gini contoh. Yang gini ini jelek. Satunya hapus. Gini, nggak mau. 5-nya yang hapus. Nah, gini. Ini contoh yang benar ya. Kayak increasing. Hah? Ada apa? Ada suara apa? Apa itu tadi? Siapa yang ngomong? Aku putus-putus ya? Enggak kok, lancar kok. Oh, enggak. Oke. Oke, close ya. Ya. Oke. Size-nya N, elemennya ini, terus ada tempat yang sama. Ini contoh yang memenuhi ya. Ada yang satu yang sama, 3 sama 3 ini. Terus ini increasing, terus decreasing gitu. Kayak gini juga boleh ya, kayak gini. Enggak. Ya udah, gini aja. Yang penting gini. Oke, gini. Oke. Pertama, oke, langsung solusi ya. Pertama, ini. Bentar, gimana? Ini jelasinnya gimana ya? Pertama, kita mikir, kalau kita ada N sama M gini, kita hitung ada berapa banyak bilangan beda. Ada berapa banyak bilangan beda. Kan kita tahu size-nya ada N. Ya kan? Terus kita tahu ada tepat satu pair elemen yang sama. Maka baiknya bilangan beda ada N-1, ya nggak? Baiknya elemen berbeda di array-nya loh. Ya kan? Karena yaitu size-nya N dan cuma ada satu yang nilainya sama gitu. Ya udah, berarti banyaknya nilai berbeda ada N-1. Nah, sekarang step pertama itu adalah berapa banyak cara milih dari M elemen. Ini kan banyaknya nilai dari M nilai, dari M bilangan, kita pengen milih N-1 berbeda. Kita pengen milih N-1 beda. Ya, tahu ya, udah tahu kan? Combine, choose, ya udah tahu. Oke, ini step pertama. Kita nyari ini. Step kedua adalah observasi. Observasi pertama adalah ini. Kan misalnya kita udah dapet tuh elemen-elemen yang kita pengen milih. Misal elemen yang kita pengen milih itu ini. 1, 3. Maksudnya elemen-elemen yang bakal dimasukin ke array-nya. Kan kita udah dipilih di sini. Misal kita pilihnya tuh 1, 3, 4, 6, 7 gitu. Nah, kita pengen milih array misalnya ini pakai ini aja ya, pakai contoh ini ya. Ini berarti bisa N-nya berapa? N-nya 6 ya? Tidak, N-nya 6. Kita pengen masukin ini ke, ada berapa banyak cara masukin ini ke array yang N-nya 6 yang memenuhi syarat ini. Nah, pertama cuma ada satu yang nilainya terbesar kan? Itu jelas ya. Cuma ada satu yang nilainya terbesar. Nanti kan kayak bentuk array-nya kan ascending terus descending gini. Nanti kan kayak ada tempat di mana kayak itu di ujungnya gitu loh. Kan nanti kan bentuknya kayak piramid gitu kan. Kayak ascending, descending gitu. Nanti ada yang di ujungnya gini. Nah, pasti yang di ujungnya itu karena ini strictly ascending, strictly descending, yang di ujungnya itu adalah yang nilainya terbesar gitu. Jadi kita udah tahu ini ada di tengah. Maksudnya kayak ada di tengah gitu. Nah, nanti kita bikin array-nya itu dari tengah gini. Bukan dari kiri ke kanan, tapi dari tengah gini. Nah, ini gimana caranya? Ini 7-nya udah hilang ya. Jadi ini copy. Kayak gini. Nih, kita bikin array-nya dari tengah gini. Udah lagi nih lah. Bentar, gimana ya jelasinnya ya? Pertama, kita tahu ada satu per elemen yang sama. Dan kita udah tahu 7 nggak mungkin
kan maksudnya satu per elemen sama berarti kan ada elemen dari sini yang muncul 2 kali kan. Dan kita udah tahu 7 nggak mungkin muncul 2 kali kan, karena alasan yang tadi ya, bisa dilihat jelas ya kalau 7 cuma bisa muncul sekali. Berarti yang bisa muncul 2 kali di antara 4 ini. Berarti ada 4 cara milih elemen yang ini. Berarti ada 4 cara. Ini aku taruh di bawah. Ini ada 4 cara. 4 itu apa? 4 itu kan sama aja kayak n-2 ya. Oke, gitu. Sampai sini ngerti nggak? Kita pengen nyari ini. Ada berapa banyak cara milih ini. Nah, misalnya kita udah dapat yang misal kita pengen yang muncul 2 kali itu si nilai 3 ini. Nah, kita kan lihat bahwa ini kan di kirinya 7 ini strictly ascending, di kanannya 7 ini strictly descending. Nanti bisa dilihat bahwa 2, 3 itu pasti harus di kiri sama kanannya 7 gitu. Nggak mungkin ada di sisi yang sama gitu. Jadi ntar ada 3 di sini, terus ada 3 di sini. Gitu. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tes ya. Suaraku ada kan? Suaraku ada ya? Ada. Tes di sini. Oke. Oke. Sekarang tinggal sisanya. Ini gimana caranya? Nah, coba kita mulai dari si 6. 6, dia bisa, kan ini ada descending, ada yang ascending gini, ada yang descending gini. 6 kan bisa ada 2 pilihan kan? Dia ditaruh di kiri atau ditaruh di kanan. Gitu. Ya udah ada 2 pilihan. Si 6 ada 2 pilihan. Dia ada 2 pilihan ini. Si 6 ada 2 pilihan. Misalnya si 6 kita taruh di kanan. Nanti di kanannya kayak dia naruhnya nyesuaiin gini. Biar ini tetap descending gitu. Dan cuma ada satu cara pasti. Kalau misalnya dia pengen ke kanan cuma ada satu cara. Terus si 4 dia pengen di mana? Di kiri atau di kanan? Ada 2 cara kan? Berarti ini ada 2 cara ini. Kayak gitu. Misalnya 4-nya pengen di kanan, ntar 4-nya adanya di sini. Kayak pasti cuma ada satu cara buat naruh 4 di kanan gitu. Terus satu dia mau di mana? Di kiri atau di kanan? Ada 2 cara kan? Dia bisa di kiri gitu. Kayak gitu. Jadi untuk setiap elemen-elemen yang tersisa, ada berapa ini elemen yang tersisa? Ada n-3 ya. Ada n-3 elemen tersisa, dan untuk setiap itu ada 2 cara. Jadi dikali 2 pangkat n-3. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang Aceh solusinya sama nggak? Iya, sama. Kan coba lihat ya. Kayaknya aku beda. Oh, agak beda kamu ya. Kau beda ya? Oke. Oh, ada cara beda ya? Aku nggak tahu. Oke. Ya udahlah, mungkin ntar kapan-kapan baca. Ini sama kayaknya. Kombinasi ya. Pilih M n-1 kali n-2 dikali 2 pangkat n-3. Gitu. Oh, ntar tadi kan lihat ini. Ya. Oke. Udah itu aja ya. Yuk, aku ulangin lagi ya, recap ya. Aku perlu recap nggak sih? Ini di-record kan ya? Ya intinya gitu, intinya aku perlu recap nggak sih? Biarinlah, cepet kok. Pokoknya pertama, kita pilih, kan ada n-1 bilangan berbeda. Kita pilih ada beberapa banyak cara, milih n-1 bilangan dari m bilangan. Ini. Habis itu dari situ kita tahu, kan nanti kan ascending descending. Nanti ada yang di pucuknya, ini ada di apa namanya? Apa sih? Puncak. Nah ya, ada di puncak gunungnya ini, itu pasti yang nilai terbesar. Itu udah kita taruh situ. Ntar sisanya ada n-2. Nah, nanti dari n-2 kita bisa milih suatu bilangan yang bakal muncul 2 kali gitu. Ada n-2 cara buat nyari itu. Nanti untuk sisanya ada n-3 bilangan. Kita ada 2 cara untuk setiap bilangan, ditaruh di kiri atau ditaruh di kanan. Terus dikali 2 pangkat n-3 gitu. Gitu aja sih, aku mikirnya gitu. Lihat codingannya. Perlu nggak sih? Nih, sama. Untuk detailsnya ini berarti ini soal
kombin pertama yang perlu inverse modulo nggak? Kayaknya ya deh, aku lupa. Kayaknya semua kombin sebelumnya bisa pakai DP 2 dimensi deh, kayaknya deh. Aku lupa, apa pernah ya? Ya pokoknya ini harus inverse modulo ya, karena apa? Karena NM-nya segini. Nggak bisa di DP 2 dimensi ya. Buat nyari kombinnya ya, harus pakai ini. Tuh, jelek kan codinganku, tahu. Ya itu buat nyari kombinnya. Kalau nyari power, tahu ya, semua orang tahu ya. Ini nyari power ya. Gitu aja sih. Ini kalau aku beda sih, aku kombinnya kayak pre-compute nilai inverse-nya langsung gitu. Setiap faktorial, aku pre-compute nilai inverse-nya di array IFC. Nggak jelas kan? Aku tahu. Oke, ada pertanyaan nggak? Tes ya, aku tulis tes ya. Aku tulis tes. Bagus sih ini soalnya. Soal kombin bagus. Nggak ada pertanyaan kelihatannya. Ada nggak? Apa aku disconnect? Aku disconnect nggak, Pak? Boten. Oke. Lancar, lancar. Oke, santuy. Udah ya. Santuy. A, B, C, sekarang D ya. D. Nah, D itu halo apa Pak? Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. D itu ya udah. Aku pengen cerita sesuatu tentang D ya, habis bahas ya. Yo, aku bahas D dulu, nanti aku cerita. Kayaknya aku pernah ngasih tau nggak sih? Kayaknya belum deh. Ya udah. D dulu, aku bahas D dulu. Ini apa sih? Kok ada suara apa sih? Oke. D gimana ya? D yuk. D itu gini. Kita dikasih array gitu. Ya benar nggak? Benar. Kita dikasih array. Pakai yang ini aja ya. Boleh negatif. Benar ya, boleh negatif ya. Ya. Terus kita pengen bikin biar jangan dulu. Jadi kayak dalam detik ke X, mulainya X itu dari berapa? X mulai dari 1 ya. Jadi dalam detik ke 1, detik mulai dari 1, detik ke X, kita bisa milih beberapa indeks berbeda. Terus tambahin nilai-nilai elemen di situ sebanyak 2 pangkat X min 1. Jadi kayak kita pilih beberapa indeks gitu. Jadi kayak contoh ya. Kayak contoh misal kita di detik ke 1 nih kayak contoh ini deh. Ini apa? Dibilangnya apa? 34. Oke. Dalam detik ke 1 misal dia milih indeks 3/4 gitu. 3/4. Berarti tambahin nilai-nilai di sini sebanyak 2 pangkat 1 min 1. Berarti 2 pangkat 0. Berarti ditambahin 1 kan, 2 pangkat 0. Dalam detik ke 1 kita milih ini 3/4. Nanti ini ditambahin 1 dulu. Ntar jadi 76. Nanti dalam detik kedua, misal kita bisa milih indeks 4 aja gitu. Nanti si indeks 4 bakalan jadi berapa? 8 ya. Karena di detik kedua berarti kan dia bakalan nambahin sebanyak 1. Bukan 2. 2 pangkat 2 min 1 ya. 2 pangkat 2 min 1 itu ya 2, betul. Nanti jadi kayak gini. Nah, nanti kayak yang pengen kita lakuin adalah berapa minimum detik supaya kita bisa bikin array ini jadi non-decreasing. Gitu. Kayak gini, harus non-decreasing. Oke. Jadi kayak contoh ini ntar jawabannya 2 detik. Kayak gitu. Ya. Ngerti ya maksud soalnya ya? Kayak contoh ini udah mulai non-decreasing kan, jadi kayak nggak harus ada detik. Maksudnya kayak nggak harus ngelakuin operasi gitu. Udah, jadi perlu 0 detik. Kalau ini perlu 3 detik karena ya dalam detik pertama sama kedua kita nggak harus ngapa-ngapain. Tapi dalam detik ketiga kita tinggal detik ketiga kan kita bakalan nambahin berapa? 2 pangkat 3 kurang 1. Berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti kita nambahin 4 di sini bisa. Ntar jadi non-decreasing kayak gini. Kayak gitu. Ngerti ya? Maksud soalnya ya? Oke.
Aku nggak disconnected kan? Yes. Oke. Lancar. Lancar ya. Nah, solusi ya. Oke. Pertama, kita perhatiin apa yang dilakukan di setiap detik. Detik pertama, dia dapat 2/0, ya kan? Kita bisa nambahin 2/0. Detik kedua, 2/1. Detik ketiga, 2/2. Detik keempat, kayak gitu, 2/3, kayak gitu terus. Dot. Gini. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya kita ngelakuin selama K detik pertama, apa yang bisa berubah dalam satu indeks gitu? Apa yang bisa ditambahin di satu indeks? Kalau misalnya K detik pertama, misalnya K-nya 4 ya, nanti kan kita kan bisa untuk suatu indeks kita bisa memilih nambahin ini kan. Kayak untuk setiap ini kita bisa milih nambah atau enggak kan. Jadi kayak anggap aja ini kayak binary number lah. Jadi kayak ini bit ke 0, bit ke 0, 0, 1, 2, 3 gitu. Kan detik pertama bisa nyalain bit ke 0, iya kan? Detik kedua dia bisa nyalain bit ke 1. Detik ketiga dia bisa nyalain bit kedua. Detik keempat dia bisa nyalain. Intinya aku mikirnya gini sih, kayak pakai binary gitu. Jadi kayak nanti bisa dilihat kayak untuk setiap detik kan kita bisa milih mau nambah atau enggak. Itu kan sama aja kayak kita mau nyalain ini atau enggak gitu. Nanti bisa dilihat bahwa kalau misalnya kita bakalan make detik pertama, misalnya kita make 4 detik pertama, kita bisa ngatur, kita bisa nambahin sebanyak bilangan yang kayak di antara ini semua gitu. Di antara 4 bit ini gitu. 4 bit ini kan berarti di antara apa? Di antara 0000 sampai 1111. Itu berapa? 2/4 ya? 2/4, bukan 2/4. Dari 0 sampai 2/4 min 1. Gini. Benar ya? Jadi kayak nanti bisa dilihat bahwa kalau misalnya kita ngelakuin selama K detik pertama, untuk setiap indeks, nah aku tulis ya, untuk setiap indeks, kita bisa nambahin sebanyak 0 sampai 2/K min 1 gitu. Ini observasi gini sih. Ini mungkin bisa dilihat pakai cara lain, bisa dapat observasi ini pakai cara lain, kayak mungkin nggak harus binary gini. Ya aku mikirnya pakai binary juga, binary gini sih. Intinya buat kayak logikanya gitu aja sih, kayak setiap detik bisa milih nambah atau enggak. Nanti bisa dilihat nih sama kayak binary gitu. Kayak gini. Ini sampai sini ngerti nggak? Gitu. Bisa ya untuk setiap indeks, kalau misalnya K detik pertama dia bisa nambahin 0 sampai kayak gini. Itu aja yang perlu sih. Nanti ntar kayak gini, solusi fullnya gini. Itu yang penting itu sih. Solusi fullnya nanti gini. Misal arraynya gini ya, 1, 4, 5, 5, salah 5, 2, 5, 4, salah 5, 4, 3, 6, 1, 0 gini. Nanti kita kayak nyimpen untuk setiap indeks dia harus ditambahin minimal berapa supaya dia nggak bikin ini descending gitu, nggak bikin ada yang descending gitu. Nanti kayak bisa dilihat bahwa kita tinggal bikin prefix maksimum gitu. Tahu prefix maksimum kan kayak dalam prefix ini berapa nilai terbesar. Nanti kan kayak ini nilai terbesarnya 1, ntar 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 gini. Ya prefix maksimum gini ya. Nanti kayak bisa dilihat ini nanti bisa didapat kalau ini tuh array akhir optimalnya tuh bentuknya kayak gini. Array akhir yang optimal. Maksudnya array akhir tuh array yang setelah ini dibikin non descending, karena kan prefix maksimum tuh non descending dan kayak paling sedikit perubahan gitu. Paling sedikit perubahan gitu kalau prefix maksimum bentuknya kayak gini gitu. Nanti ya udah untuk setiap indeks kita tinggal hitung aja dia butuh nambahin berapa biar memenuhi ini. Jadi kayak contoh ya, indeks 1 kan berarti butuh berapa itu? 0, 0, 0. Ini butuh 3 kan? 2 harus nambah 3 biar jadi 5. 0, 1, 2, 0, 5, 6. Kayak gini. Iya nggak? Ya, betul.
Kayak gini. Nah, ya udah kita tinggal cari mana yang butuhnya paling banyak gitu. Paling banyaknya 6 gitu. Nah, terus kita tinggal cari K supaya kayak berapa K supaya kita bisa nambahin sampai 6 gitu. Berarti kan kita pengen biar ini lebih besar sama dengan 6. Ya udah kita tinggal cari aja K-nya berapa gitu. Tinggal iterate aja satu-satu K. Nanti kan ini kan eksponensial ya. Log N. Nanti kompleksitasnya log A. Oh, log A. A itu maksudnya ini. A itu ini. Nilai ini. Kayak gini aja sih. Jadi kayak intinya tuh kayak berapa kan kayak kalau misalnya kita bisa ngebenerin si ini 6-nya naik, yang lainnya pasti juga bisa bener kan karena lebih kecil nilainya gitu. Jadi kayak ya kan kita udah tahu kalau karena binary kayak gini kayak semua nilai dari 0 sampai 2 pangkat K-1 bisa didapetin gitu. Ya udah, kalau misalnya 2 pangkat K-1-nya udah melebihi sama dengan sudah 6 atau lebih, pasti semua nilai di antara itu, di antara 0 sampai 6 bisa juga gitu. Dari di antara kayak gitu aja sih, mikirnya gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Yang Aceh sama nggak solusinya? Sama. Oke, S lah, D. Ini dia. Ya, jadi kayak bikin prefix max gitu. Ini bukan prefix, iya nih prefix max. Ini B itu max-nya. Terus kayak cari maksimum difference-nya gitu. Terus ini buat nyari K-nya bisa kayak gini kayak dibagi dua terus. Ada banyak cara bisa dikali-kali terus, bisa dibagi-bagi terus. Mana di mana sih? Ini ya. Kayak gitu ini dibagi. Ya ada banyak. Oke, gitulah. Intinya gitulah. Oh, ada pincernya dong. Apa dipakai nggak? Dipakai nggak sih pincernya? Oh, enggak ya? Oke. Oh, ada log 2 dong. Itu fungsi bukan? Fungsi dari sananya ya? Iya, benar. Oh, oke. Berarti pakai. Oh, ya udahlah. Ya, aku nggak pakai log 2 sih. Oke. Yo. Ada pertanyaan nggak? Soal D. Oke. Iya. Pendek ya codingannya ya. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, aku cerita nggak jelas ya. Penting nggak sih ini? Nggak penting kan? Iya emang. Pokoknya aku ikut kontesnya ini ya. Aku ikut kontes ini. Kontes pas zamannya aku masih ikut kontes rated gitu. Aku soal ini kan soal A ya. Soal A kan? Iya. Aku butuh kontesnya kan 2 jam. Aku butuh ini 1 jam 58 menit buat AC soal itu nih. Skornya dikit banget. Aku malah AC B sama C dulu baru nemu A. Yaudah gitu aja sih, nggak penting kan? Ini aku turun banyak. Oh ini kalau nggak salah kontes pertamaku pas aku merah gitu. Terus langsung turun banyak. Udah nggak penting. Udah tahu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak soal ini? Nggak ada. Aku tulis tes di sini. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran. Gas. Yuk bahas E ya. Ya, E itu soal bagus ya E ya. E itu gini. E itu kita ada ini 2 bilangan N sama M. M-nya nggak penting dulu. N-nya dulu. Ini close ya. N itu adalah kita dikasih array of N bilangan. Kayak gini ya. Terus kita pengen ngitung perkalian dari setiap pasangan bilangan berbeda di array ini. Jadi misalnya banyakin ya. Segini gitu. Nanti jawabannya perkalian dari absolute difference. Jadi kayak absolute difference dari 1,4. Jadi kayak setiap pasang gitu 1,4, 1,5 sama 4,5. Kayak gitu kalau misalnya array-nya gini. Nanti kan berarti absolute difference-nya kan ini berapa? 3, 4,
Terus ini 1. Nanti jawabannya adalah berapa sih? Kok ada yang salah nggak? Maksud soalnya. Bener harusnya ya. Ya. Oke. Ya, jadi perkalian absolute difference untuk setiap ini gitu. Itu berarti 3 kali 4 kali 1, berarti 12. Bener nggak? Salah. Bener. Iya, 12. Kayak gitu. Nanti kita pengen biar jawabannya itu mod M. Kita pengen jawabannya mod M. Gitu. Ngerti ya maksud soalnya ya? Ya kayak gini contoh. Ntar ini 12. Ntar ini kayak gini. Ntar kayak gitu. Perkalian dari semua absolute difference dari setiap pasang bilangan di arraynya. Modulo M. Oke. Observasi pertama ya. Kalian kalau misalnya nemu soal gini, kayak ada kayak gini, ada absolut, terus kayak urutan nggak berpengaruh, berarti ngapain dulu? Di-sort dulu ya. Nggak penting di-sort. Ya. Ini observasi pentingnya ini aja sih. Observasi pentingnya itu ini. M-nya lebih kecil dari 1000. Gitu. M lebih kecil dari 1000. Nah, kita pakai observasi gini dulu. Kalau ada dua elemen yang dua elemen misalnya X dan Y, yang X mod M sama dengan Y mod M. Maksudnya kayak X kalau di mod M sisanya sama kayak Y kalau dibagi M gitu. X mod M sama dengan Y mod M. Maka apa yang terjadi, kan kita kan bakalan ngaliin setiap pasang elemen. Berarti kan pasti pasangan ini X sama Y bakalan kehitung kan. Coba lihat kalau misalnya X mod N sama dengan Y mod M gimana. Kan berarti kan absolute difference dari X min Y, karena mereka mod M-nya sama, pasti ini kelipatan kelipatan M, bener nggak? Ini pasti kelipatan M, ya nggak? ABS ini pasti kelipatan M. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, yaudah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kelipatan M? Nanti kan karena ini jawabannya dimoduloin M, pasti nanti ini kelipatan M, pasti ini kayak 0 mod M kan? Ini pasti itu sama dengan ya sama dengan 0 mod M. Itu bukan 0, itu O. Gitu. Ya udah, karena ini sama dengan 0 mod M, kan ini kan dikaliin. Dia bakalan ngaliin ini bakalan ikut kekali kan? Karena ada 0 dikali berapapun kan 0 kan? Semua orang tahu ya, itu ya. Oke, gitu. Ya, kayak gitu. 0 dikali berapapun 0, jadi pasti karena ada yang sama gini, ini pasti 0 mod M, maka hasil akhirnya pasti juga 0 gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ya ini magicnya di sini sih. Soal ini yang bikin ngajak berantem itu sih. Aku pas aku ikut kontesnya gitu, tiba-tiba nemu observasinya, oh iya ya gitu doang. Gitu aja sih. Ngerti nggak? Sampai sini ada yang apa? Yang akhirnya. Oh, habis ini maksudnya tahap habis ini gimana? Apa gimana? Oh ya ini belum selesai. Ya udah, sampai sini ngerti dulu nggak? Iya, Pak. Oke. Nanti observasinya gini, kan kita tahu kalau misalnya ada dua elemen yang nilainya X sama Y, yang mod M-nya sama, pasti jawabannya langsung 0 gitu. Kalau misalnya ada ini, jawaban sama dengan 0. Sampai sini ngerti kan ya? Semuanya ya? Ngerti ya? Ini, penjelasannya dari sini. Mungkin bisa didapat sendiri lagi nanti. Tapi ini, dua elemen yang mod M-nya sama, kalau misalnya ada, jawabannya 0 gitu. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi kalau N lebih besar dari M. Apa yang terjadi kalau N lebih besar dari M? Kalau misalnya N lebih besar dari M, kalian tahu pigeonhole principle kan? Tahu ya? Pigeonhole. Kayaknya aku pernah ngajar nggak sih? Kayaknya belum ada deh, aku nggak tahu. Ini pigeonhole principle ya. Intinya itu adalah kan suatu elemen nilai mod M-nya
itu antara 0 sampai M-1. Maksudnya kayak suatu elemen, kayak suatu bilangan kalau misalnya di mod M, hasilnya itu di antara 0 sampai M-1. Cuman ada M pilihan kan. Cuman ada M nilai di antara 0 sampai M-1. Nah, kalau misalnya elemennya ada N, banyaknya elemennya lebih besar dari M, maka dipastikan ada at least ini. Pasti ada ini. Gitu. Ngerti nggak? Pakai pigeonhole principle gitu. Gitu aja sih. Ya udah gitu. Ngerti nggak sampai sini? Kalau ada ya suatu bilangan nilai mod, kalau misalnya di mod M, jawabannya di antara ini gitu. Jadi kalau misalnya N-nya lebih besar dari M, pasti ada yang ini. Pasti ada yang nilai M-nya sama. Gitu. Ya udah dari sini, ya udah gitu aja. Nanti perhatikan bahwa M-nya kan cuma nyampe 1000. Dan kita tahu untuk setiap N yang lebih besar dari M, jawabannya pasti 0 gitu. Kan kita tahu kan, jika ini maka ini, dan jika ini maka ini gitu. Nanti kayak if N lebih besar dari M, jawabannya 0 gitu. Begini sih. Gini ya. Itu aja sih. Ya udah. Maka nanti sisanya adalah apa? Sisanya adalah yang apa? Yang N lebih kecil sama dengan M. Nanti sisanya adalah yang N lebih kecil sama dengan M. Dan kita tahu M itu cuma sampai 1000. Maka sisanya adalah yang N-nya 1000. Kalau misalnya N-nya 1000 kan gimana? Tinggal ON kuadrat aja kan. Tinggal brute force semua pasang. Kayak gitu. Jadi, else brute force. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung yang itu Pak, yang bisa 0 itu. Yang mana? Yang ini udah ngerti belum? Iya itu. Yang bagian ini. Iya. Oke. Jadi itu kayak gini. Oke, aku kasih contoh ya. Kasih contoh. Intinya tuh kayak gini nih. Misal N sama dengan 3, N sama dengan 4, terus M sama dengan 3. Kan kalau misalnya M sama dengan 3, suatu bilangan di mod M, hasilnya kan bisa ada berapa aja? Bisa di antara 0, 1, atau 2. Iya nggak? Suatu bilangan kalau misalnya di mod M, kalau di mod 3 deh, ini kan M-nya udah langsung 3. Suatu bilangan di mod 3, hasilnya bisa 0, 1, atau 2. Nah, kita tahu kalau ada N elemen gitu. Ada N elemen di sini. Nah, kita pengen setiap ini, kita pengen ngasih nilai mod 3 untuk setiap ini gitu. Dan ini ada 4 elemen kan. Nanti kayak nggak mungkin kita bikin ininya beda semua gitu. Nggak mungkin kita bikin biar nggak ada ini gitu. Kayak kalau misalnya kita pengen ini beda semua, kayak gini. Ini harus beda, ini beda-beda. Yang ini nggak ada slot lagi gitu. Kayak dia nggak mungkin ngasih apalagi, nggak ada nilai ini lagi yang biar beda lagi sama semua yang sebelumnya gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak pasti ada yang sama gitu. Karena itu pasti ada yang sama. Iya Pak. Oke. Intinya gitu aja sih. Ya mungkin ntar bisa dipikir-pikir lagi logikanya, tapi ada banyak logika buat mikirin ini, tapi intinya gitu. Intinya ini pigeonhole principle, ada gambarnya. Gini. Jadi gitu aja. Gitu aja sih. Jika ini maka ini. Jika ini maka ini. Ya udah. Jika ini maka ini. Sisanya brute force aja bisa. Gitu. Yang Aceh sama nggak? Ini ya. Jika ini maka ini. Ini juga ya. Jika ini maka ini. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Suaraku ada nggak? Ada. Oke. Kalau nggak ada ya udah. Aku ada ngomong apa lagi nggak? Nggak usah ya. Nggak usah ada lagi ya. Ini juga di record nih. Aku takutnya ngomong yang nggak jelas. Oke. Udah aja ya. Udah aja deh. Biar nggak kelamaan.
Oke, ini aku close. Stop share. Udah berarti ya. Oke.